Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Puskesmas Tiban Baru dimanapun berada. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya Dinita Putri SKM. Ya, pada kali ini di Intan Tibar kita yang edisi ke-20 dengan tema tingkatkan kesehatan generasi muda dengan kegiatan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala di sekolah. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita ya. Baik, tanpa tunggu lama lagi kita akan undang ke live kita pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan nanti Sobat Sehat bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Nanti di akhir acara akan kita tanyakan kepada narasumber kita. Oke, Dokter Yuliza. Hai Kakak Dokter. Oh, selamat sore, Puput. Sore, apa kabar Kakak Dokter, Kak Liza? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Walaupun hujan di luar kita tetap semangat ya Kak, sore hari ini Tetap edukasi semangat. kesehatan di bulan Iya, Desember. gak Oke, satu bosan-bosan ya, orang, Put. ini tak bosan-bosan ya, always, selalu. Satu orang lagi ya, Sobat Sehat, mungkin bisa sambil menunggu nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Kak Ria. Jadi hari ini kita mau bahas tentang salah satu pelayanan kesehatan luar gedung ya Kakak Dokter ya. Ya, Yaitu betul. kegiatannya di sekolah. Oh, udah bergabung nih. Di sekolah namanya ada dua, ada penjaringan kesehatan yang pertama dan yang kedua ada pemeriksaan kesehatan berkala. Hai Kak Ria, selamat bergabung. Kak Ria mungkin perdana ya Kak Puput undang ke Intan Tibar ya. Iya, Put. Baru pertama kali. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya Kak di sini ya, sharing-sharing informasi aja Oke. ya. Oke, Oke, Put. sebelumnya Puput selaku moderator dengan mengenalkan dulu ya dua narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Dokter Yuliza. Mungkin Sobat Set udah sering lihat juga ya, udah sering ketemu ya, karena sering diundang ya Kak. Udah keberapa kali Kak? Nggak terhitung lagi ya. Udah nggak tahu. Udah nggak Udah tahu keberapa. berkali-kali Udah ya. berkali-kali, iya. Iya, Benar. jadi Dokter Yuliza ini selaku PJ penanggung jawab UKM pengembangan juga ya Kakak ya. Terus yang kedua ada Kak Aryani Swesti, biasa dipanggil Kak Ria. Tahun ini masih menjabat sebagai PJ UKS ya Kak ya? Masih. Penanggung jawab upaya kesehatan sekolah dari Puskesmas Tiban Baru ya. Jadi hari ini kita temanya sesuai judulnya tadi, tingkatkan kesehatan generasi muda dengan kegiatan penjaringan dan pemeriksaan berkala. Oke, langsung kita mulai ya Kakak Dokter dan Kak Ria. Ya. Iya, Udah banyak Put. gabung ya Kak Deti. Oh, udah banyak, udah lumayan banyak nih. Jadi kita di Puskesmas itu Sobat Sehat ada dua jenis pelayanan kesehatan. Ada yang di dalam gedung, itu dominannya biasanya ke pengobatan. Dan yang kedua itu pelayanan kesehatan luar gedung, biasanya bersifat promotif dan preventif, pencegahan. Jadi salah satunya itu pelayanan kesehatan luar gedung ada ke sekolah. Kita ada kegiatannya penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi hari ini kita bahas dulu yang pertama. Ya ke Kakak Dokter dulu yang mungkin boleh jawab. Apa sih bedanya Kak penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala itu? Boleh Oh, Kakak Dokter dijawab. baik, terima kasih Kak Puput. Nah, jadi memang penjaringan dan pemeriksaan berkala ya untuk anak sekolahan seperti tema kita sekarang ini, itu sebenarnya kan sasarannya untuk anak usia sekolah, dimulai dari usia 6 tahun sampai 18 tahun. Nah, untuk tujuannya ini kita di sini melakukan pemeriksaan kesehatan yang gunanya untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang dapat mengganggu proses belajar dan tumbuh kembang anak, sehingga kalau misalnya ada masalah bisa ditindaklanjuti segera. Nah, kalau untuk penjaringan, jadi sasaran kita ini kan tadi anak sekolah ya Kak Puput ya. Nah, itu ada penjaringan dan ada pemeriksaan berkala. Nah, untuk penjaringan itu kita lakukan untuk anak yang baru masuk sekolah gitu, misalnya anak kelas 1
kelas 1 SD, kemudian kelas 1 SMP atau kelas 7, dan kemudian kelas 10 ya, kelas 1 SMA atau kelas 10. Nah, itu kita lakukan penjaringan kesehatan. Nah, pemeriksaan berkala itu sasarannya untuk kelas 2 sampai kelas 6, kemudian kelas 8, 9, serta kelas 11, 12. 11, 12. Nah, itu penjaringan dan pemeriksaan berkala ini kita lakukan setiap tahun gitu, 1 kali dalam 1 tahun. Nah, pada penjaringan kesehatan itu kita melakukan beberapa kegiatan. Nah, yang pertama itu kegiatan sifatnya screening dulu gitu. Nah, screening ini dilakukan ya screening yang sifatnya itu kayak seperti penilaian riwayat kesehatan, kemudian penilaian status imunisasi, kemudian riwayat kesehatan keluarga, riwayat perilaku beresiko seperti merokok, kemudian penilaian kesehatan reproduksi, kemudian ada penilaian kesehatan mental, kemudian penilaian inteligensia, kemudian ada pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan status gizi, kemudian pemeriksaan kebersihan, kebersihan diri, pemeriksaan indera, indera penglihatan, indera pendengaran, kemudian pemeriksaan gigi dan mulut. Nah, seperti itu. Kalau untuk penjaringan itu kita mulai dari yang tadi, mulai dari screening tadi kita lakukan, mulai dari penilaian riwayat kesehatan dan sampai ke pemeriksaan fisik tadi. Nah, kalau untuk pemeriksaan berkala kita hanya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan status gizi dan pemeriksaan fisik aja gitu. Karena untuk screeningnya kan kita sudah lakukan di penjaringan. Seperti itu sih Kak Puput bedanya. Oke. Ada Oke. tambahan, Karia? Oh, udah diborong semua sama Bu Yulisa. Mungkin nanti Kak Ria boleh detailkan yang Oh, screeningnya seperti apa, pemeriksaan fisiknya seperti apa, mungkin nanti kita tambahin oh, juga. iya. Biasanya kan kalau kita turun penjaringan itu kan memang sih kita kalau penjaringan itu memang kelas 1 ya kan Bu, kelas 1, kelas 7 sama kelas 10. Nah, itu tuh kan memang pada siswa yang baru baru masuk sekolah gitu kan. Ya pemirsa ya, ya seperti dibilang Bu Yuliza tadi memang seperti itu kita lakukan di lapangannya. Cuman kan kalau memang kita misalnya ada teman yang lain ikut turun, misalnya seperti ada program lain seperti kayak screening kejiwaan itu kan juga bisa kita lakukan, tapi itu udah ke SMP sama SMA ya, Bu? Iya, benar. Jadi mungkin tambahan lagi. Jadi salah satu screening yang kita lakukan itu adalah penilaian kesehatan mental. Ini nanti ada Hmm. kita menggunakan form SDQ gitu. SDQ ini sebenarnya sih bisa dari umur 6 tahun sih sebenarnya udah bisa. Cuman ini yang 6 sampai 10 tahun itu yang menilai sih gurunya ya. Nah, kalau tapi yang sering kita gunakan itu yang SDQ usia 10 tahun sampai 18 tahun. Nah, ini anaknya bisa mengisi sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita bisa nanti menilai apakah anak tersebut ada masalah kesehatan mental gitu. Misalnya anaknya suka ada gangguan emosi, kemudian ada gangguan seperti mungkin hiperaktif atau gangguan gangguan perilaku. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya jadi kita deteksi dengan form SDQ. Nah, kalau misalnya ada masalah, nanti kita bisa rujuk ke Puskesmas. puskesmas. Nah, seperti itu, Kak Put. Nah, ini screening ini kita kerjasama dengan program Jiwa ya. Program Jiwa, Ya, di mana nanti gizi. Jiwa pemegang program Jiwa juga ikut turun sekalian untuk melakukan pengisian form SDQ ini untuk deteksi kesehatan mental. Biasanya ini kita lakukan untuk kelas tadi usia 10 tahun ya, tapi kebanyakan sih kita lakukannya di SMP dan SMA. Oh, gitu ya Kakak ya. Jadi banyak sekali ya program pemeriksaan tadi mulai dari SDQ, kejiwaan ada, Iya, pemeriksaan benar. gigi juga ada. Jadi memang tujuannya kita screening. Jadi jika ditemukan masalah kesehatan pada siswa bisa kita tangani lebih lanjut ya, Kakak Iya, dokter ya. benar tuh. Karena kalau ada masalah pada anak sekolah, itu kalau tidak ditangani itu kan nanti bisa mengganggu ke proses Belajar. belajarnya, Iya. kemudian
proses nanti dia ke depannya, nanti dia dewasa gitu kan. Jadi kita cegah dari sekarang, kalau memang ada masalah ya kita tangani secara cepat gitu. Jadi penting sekali ya kegiatan kita Iya, ini ya Kak ya, dua benar, kegiatan penting. ini ya. Jadi apa Penting sih banget. Kakak Dokter poin-poin penting dari kegiatan ini sendiri? Poin-poinnya ya memang jadi kan memang kita lakukan kan penjaringan ini secara menyeluruh ya Kak Put ya, menyeluruh gitu. Jadi misalnya juga ada masalah kesehatan reproduksinya Kak, ada gangguan haidnya Kak gitu. Atau pada laki-laki ada gangguan apa? Mimpi basah Kak gitu. Kemudian dari pemeriksaan fisik pun juga kita lakukan gitu. Misalnya pemeriksaan kayak tekanan darah itu untuk yang SMP, SMA kita lakukan. Kemudian pemeriksaan suhu badan, kemudian eh, apa penentuan status gizinya, kemudian kita lakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Nanti kita lihat status gizi anaknya, apakah gizinya gizi kurang kah, gizi buruk kah, atau gizi atau malah overweight atau malah obesitas anaknya gitu. Jadi kalau memang status gizinya bermasalah kan kita bisa tangani. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kebersihan juga, Kak Put, pemeriksaan kebersihan diri, misalnya kebersihan rambutnya, kemudian rambutnya apakah ada kutu enggak gitu, karena banyak anak-anak sekolah itu yang kutunya banyak gitu. Nah kalau Iya. kutunya banyak ini kan resiko dia pas lagi belajar dia garuk-garuk kan, garuk-garuk kepala, kemudian menularkan ke teman-teman yang Iya, lain teman-teman gitu. lain. Benar. Terus kemudian ada gangguan kulit kah, dia gatal-gatal enggak? Kalau misalnya ada jamuran kan juga bisa menularkan kan ke teman-teman yang lain. Kemudian pemeriksaan kuku, dilihat kukunya karena kan kalau kuku ini kan beresiko untuk infeksi cacingan ya. Ya Kak Put ya. Kemudian juga tambahan untuk status gizi tadi, kita juga lakukan pemeriksaan tanda-tanda anemia gitu, tanda-tanda anemia, pemeriksaan konjungtiva atau kelopak mata bagian dalam. Nah, dilihat apakah anak-anak ada mempunyai tanda-tanda kekurangan zat besi gitu. Kemudian selain itu, mungkin Kak Ria bisa tambahin pemeriksaan indera penglihatan, pendengaran, serta pemeriksaan gigi dan mulut. Iya, biasanya kan kalau kita turun penjaringan itu ada beberapa tim yang kita turunkan. Biasanya kan dari puskesmasnya itu ada 4 orang ya minimal biasanya. Itu kita ada pemeriksaan dokter gigi biasanya turun, kalaupun nggak dokter gigi mungkin perawat giginya. Habis itu kadang kalau memang tenaga berlebih kita kan turunkan dokter ya kan Bu. Nah dokter itulah nanti yang akan memeriksa visus mata, tes buta warna. Ya betul kata Bu Liza tadi, pemeriksaan kuku. Kalau memang kita ada waktu dari tim gizi kita, tim gizinya juga turun. Jadi ada juga program dari gizi kita itu pemeriksaan HB-nya. Jadi anak-anak yang dari SMP sama SMA itu juga remaja putrinya kita lakukan pemeriksaan HB-nya. Itu Ibu Cynthia yang pemeriksaannya gitu. Anemia Terus ya Kak Ria ya. iya, Cek pemeriksaan anemia anemianya. HB. Iya. Oke, berarti kalau di Tiban Baru sendiri kita berapa kali dalam jangka waktu setahun berapa kali tuh pelaksanaan kegiatan kita ini Kak? Kakak dokter dulu mungkin bisa jawab atau Kak Ria? Boleh. Kalau yang biasanya kami lakukan itu pemeriksaan penjaringan itu sekali setahun ya. Kalau yang penjaringan memang khusus untuk anak baru. Anak Tapi baru. kalau yang pemeriksaan berkala itu kami tiap bulan gitu. Misalnya di bulan ini pemeriksaan anak kelas 2 di SD mana. Jadi kami melakukan pemeriksaan di bulan ini kelas 2 gitu. Habis itu nanti lanjut kelas 3 bulan berikutnya seperti itu, Put. Terus juga kalau kita turun kita langsung terintegrasi dengan semua program yang Iya, mau turun gitu iya, ya Kak Ria ya. iya, Tadi ada betul. pemeriksaan gigi, dokter gigi atau perawat Iya, giginya. Terus iya. gizinya ya. Terus apa lagi Kak? Ada tambahan? Casling Kak, PTS. bisa Kak, casling. Iya. Counseling sih biasanya kalau memang apa itu pemeriksaan kantin biasanya kalau yang counseling gitu ya. Tapi biasanya kan jarang juga sih. Tapi kita kalau yang penjaringan biasanya memang khusus pemeriksaan kesehatan bagi siswa aja sih kemarin itu.
Enggak, ini maksudnya program yang bisa ini Kak sekali turun gitu kita biasanya kan ajak siapa Kesling, Bisa, bisa. Gizi, ya kan Kak Iya, iya. Promkes, giginya, PTM juga, apalagi PTM kejiwaan juga. PTM ya. Kalau jiwa PTM usia 15 tahun ya, saya mulai 15 startnya ya. tahun. Iya, 15 tahun SMK. berarti kelas berapa itu? SMP. Kelas SMP SMP. kelas 3 ya kan SMA. 16 SMA ya, SMA SMA atau kelas 6. SMP kelas 3 ya. Mm-mm. Oke. Terus koordinasinya gimana Kak selama ini dengan sekolah? Apakah ada kendala atau gimana cara kita memberitahukan ke sekolah kalau kita ada mau turun kegiatan ini Kak? Kak Ria. Oh iya. Kan gini, sebelum kita turun, kita kan ada grup sekolah terintegrasi ya. Jadi sebelum kita turun, kita informasikan dulu kepada gurunya dan kita bikinkan jadwalnya. Setiap sekolah-sekolah itu udah kita rekap sendiri jadwalnya. Nanti kita arahkan, bagikan ke grup sekolah. Nanti tinggal grup sekolah tuh konfirmasi ke kita apakah dia punya waktu di saat jadwal yang telah kita tentukan gitu. Seperti itu, Put. Sebulan sebelum Hmm. turun, Put. Kita ada WhatsApp grup juga ya Kak Ria ya Iya, dengan iya, pihak sekolah terintegrasi ya. iya. Iya, Put. Terus di wilayah kerja kita ada berapa sekolah Kak yang kita ini naungi? Filter Ya kita kalau SD SD, itu SMP, SMA. SD-nya ada 9, kalau SMP-nya 5, SMA-nya cuma 1, SMA 4. Berarti ada 15 ya Kak Ria ya Iya, totalnya ya. 15. Kurang lebih ya. Berarti Iya, lebih kurang. banyak di SD ya. Iya, SD SD kita 9 9 ya. kelas. 9, 5 SMP, 1 SMA ya. Mm-mm. Oke, terus lagi apa namanya nih Kakak Ria? Terus kan kalau ada masalah apa tindak lanjut yang kita lakukan Kakak Ria, koordinasi dengan pihak sekolahnya bagaimana alurnya? Misalnya kan dalam pemeriksaan dengan Bu Dokter atau Kak Ria aja boleh. oh, Nanti biasa ditambahin kan? nih. Nanti ditambah. Iya, biasanya kan kalau kita turun penjaringan, terus kita temukan misalnya kendala pada kesehatan anak sekolah, kita koordinasi dengan gurunya. Habis itu nanti kita minta tolong sama gurunya sampaikan kepada pihak sekolah bahwa anak ini ada masalah kesehatan. Nanti kan tindak lanjutnya ya kita arahkan ke puskesmas. Bagaimana kata dokter puskesmas, bagaimana tindak lanjutnya dari permasalahan kesehatannya. Begitu kan, Bu Dokter? Iya, tambahan juga sebenarnya pada waktu kita melakukan pemeriksaan pun, misalnya kita temuin masalah gitu, misalnya masalah kesehatan gigi atau ada gigi berlubang atau, matanya mungkin dia tidak dapat melihat jauh gitu, karena kan anak-anak sekolah sering yang merabun jauh ya, atau, misalnya ada gangguan pendengaran gitu. Nah, kalau misalnya, kadang kita bisa langsung beritahukan ke anaknya, nanti anaknya nanti sampaikan ke orang tua gitu untuk ngajak ke dokter spesialis atau ke puskesmas atau bagaimana. Nah kalau dari sekolah kita bikin gitu ada form gitu ya Karya ya ada Iya. form Dan hasil iya. pemeriksaannya ada Dan dalam sekarang bentuk kita form. juga udah punya rapor Heeh. kesehatan, Bu. Seperti ini udah kita Nah, bagikan ke sekolah-sekolah. iya, benar kita juga ada Ya. rapor ya, rapor kesehatan itu mulai dari screening tadi ya Kak Ria ya isinya ya. Iya. Nah, di situ udah diisi lengkap. Memang cuma pengisian ini memang harus dibantu dengan orang tua gitu, nggak bisa hanya guru atau petugas kesehatan aja yang ngisi. Jadi orang tua juga sebaiknya membaca rapornya karena tiap anak udah dibagi nih sama Kak Ria, Iya, udah iya. dibagi. Jadi diisi data-datanya, riwayat kesehatannya, riwayat penyakitnya, riwayat imunisasinya, kemudian apakah ada masalah-masalah lain nanti diisi di buku itu. Jadi kita yang untuk melakukan pemeriksaan berkala kita bisa cukup tulis di sana hasilnya dan kita bisa lihat hasil screening sebelumnya di buku rapor itu gitu. Dan kalau ada masalah juga kita tuliskan di sana. Nanti orang tua juga bisa membaca hasil rapor kesehatan anaknya. Begitu Kakak Puput.
Kak Ria, kayaknya bukunya ini boleh diceritakan isinya nggak? Apa aja Kak isinya? Ada Oh, materi-materi kesehatan gitu nggak Kak isi Oh, bukunya? bukunya ini kan ada dua, Put. Yang satu itu Ya, buku tentang informasi kesehatan. Ini nanti orang tua heeh. juga bisa baca-baca. Dan ini buku rapor kesehatan. Di sini kan ditulis nanti semua riwayat penyakit sama riwayat penyakitnya sama ibu dokter kita atau petugas yang turun nantinya. Di sini Mm-mm. adalah buku apa? Buku informasi kesehatan. Di Informasi sini lengkap kesehatan. isinya tentang remaja. Ini kan yang untuk anak sekolah, jadi Iya. pengetahuannya mengenai anak usia sekolah. Kalau yang udah remaja sama SMA itu lain lagi isinya, mungkin masalah pubertas, apa pokoknya yang menyangkut masalah remaja sama anak SMA gitu. Ini mungkin Hmm. sebagian apa sekolah mungkin ada belum yang dapat, tapi kami usahakan nanti untuk dapat semua. Bertahap ya Kak ya, bertahap untuk Bertahap untuk ya mendapatkan buku ini. Sebagian sekolah udah distribusinya. ada yang dapat juga, tapi nanti akan bertahap mendapatkan buku rapor kesehatan sama buku ini, pengetahuannya. Karena memang ini juga kan mengedukasi. Jadi mereka lebih Iya, mandiri juga kan Kak Ria, membudayakan iya, membaca juga. Karena bukunya iya. menarik ya. Banyak Iya, gambarnya bagus itu kayaknya bukunya. ya. Ya, ada Jadi nggak gambar monoton berwarna dia. bukunya seperti ini. Iya, Nah, bagus pokoknya sih. bukunya menarik gitu. Bagi anak-anak sih menarik. Jadi mereka lebih bisa mengontrol tentang kesehatan mereka sendiri ya Kak Ria Iya, ya nanti heeh, ya. iya, iya. Berarti ini masing-masing kita udah berapa sekolah kemarin Kak bagiin ya Kak? Karena kan bukunya terbatas nih, nanti mungkin akan Mm-mm. dapat lagi dari dinas Mm-mm. yang sekolah-sekolah yang muridnya kurang dari 100 siswa itu mungkin udah kami kasih, tapi yang udah yang lebih dari 100 kami usahakan dulu minta ke dinas kesehatannya. Hmm. Masih waiting list ya Kak Ria? Iya, Gitu ya. heeh, Oke. heeh. Oke. Terus lagi biasanya Kak, kalau pemeriksaan kesehatan ataupun penjaringan ini, masalah kesehatan apa biasanya yang sering kita temukan? Mungkin Kakak dokter dulu boleh jawab Kakak dokter. Yang sering kita temukan itu kalau Pada anak. pada anak-anak SD itu ya. Kalau anak SD itu kebanyakan sih masalah visus ya, masalah visus Iya. dia rabun jauh, tidak bisa melihat apa namanya melihat sesuai jarak yang normal gitu. Jadi Hmm, mungkin karena pengaruh televisi HP atau mungkin pengaruh itu. handphone kayaknya ya. gadget ya. Kemudian iya benar. Kemudian di apa indera pendengaran itu seringnya ada serumen gitu. Serumen itu yaitu kotoran telinga sehingga dia mengeras dan menyumbat gitu. Nah, ini kalau dibiarkan ini kan bisa menyebabkan dia tidak mendengar dengan baik gitu. Sehingga butuh di tata laksana secepatnya. Kemudian juga gigi dan mulut juga sering masalah Sorry ya. kayak gigi berlubang Serius. gitu seperti itu atau giginya tumbuh dempet atau giginya pecah seperti itu ya giginya. Kemudian Kemudian dari kebersihan itu sering yang apa namanya yang rambutnya terdapat kutu gitu, kutu rambut. Iya. Kemudian jamuran di kulit gitu. Itu sih yang seringnya Kak Put. Kalau untuk SMP sama SMA sih sebenarnya nggak kalau SMP SMA sih lebih ke ini ya ke indera pendengaran kayak serumen sama ini ya gangguan visus gitu. Kalau yang Hmm. gigi mulut itu kebanyakannya sih di SD masalahnya. Mm-mm. Terus lagi ini anemia ada nggak Kak? Yang biasanya kan kalau udah remaja, apa namanya, remaja SMP SMA kan kegiatan aksi bergizi kan dia ada turun tuh periksa Iya, HB. Kadang-kadang kalau iya. memang penampakannya emang udah pucat itu kan emang curiga kita cek HB-nya rendah gitu kan. Ada juga ya Kak dokter ya? Ada juga sih, tapi nggak banyak ya Anemia kalau nggak yang banyak yang ya. HB. Dan memang kalau HB ini kan kita periksanya yang remaja putri aja kan, Kak Put. Mm-mm. Apalagi yang udah haid, jadi dimulai dari kelas 1 Mm-mm. SMP ya. Nah, jadi Oh ya diperiksa kita kalau ada misalnya pemberian tablet tambah darah juga kan ya? iya, Iya, iya. benar. Jadi jadi HB-nya di bawah 12. Nah, itu kita beri 12. di bawah 12 itu termasuk anemia ya, Kak Put. Cuman Mm-mm. untuk apa namanya? Untuk yang anak-anak perempuan itu walaupun dia anemia tidak anemia kita tetap berikan tablet tambah darah, Kak Put. Diminumnya 1 kali 1 minggu. Tapi kalau misalnya memang pada anak remaja putri tersebut memang ditemukan anemia,
itu pemberian tablet tambah darahnya lebih sering. Iya, iya. Benar, Karena lebih memang sering udah mulai setiap haid hari. ya. Karena mulai haid itu jadi terjadi pengeluaran darah setiap bulan kan. Nah, jadi jika tidak diikuti dengan asupan yang memadai, itu bisa menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi. Hmm. Terus lagi kakak dokter ngomong-ngomong tentang tablet tambah darah, waktu kapan sih sebaiknya kita minum tablet tambah darah? Kadang-kadang anak-anak ini kan dia malas minum karena rasanya yang agak kurang apa namanya Bikin kayak rasa mual besi gitu ya. gitu ya. Kapan ya kak Iya. dokter waktu terbaik kita minum tablet tambah darah ini Sebenarnya sebaiknya? sebenarnya sih nggak ada waktu khusus ya Kak Put, boleh pagi, boleh malam, boleh nggak ada masalah. Memang tergantung si individunya gitu. Kadang ada dengan minum tambah darah membuat mual kan, boleh Iya boleh betul. diminum di waktu yang tidak bikin mual gitu. Nah, kemudian pemberian tablet tambah darah ini memang memiliki efek samping BAB-nya jadi berwarna hitam gitu. Nah, itu kita nggak perlu khawatir karena memang akibat pengolahan besi di dalam tubuh, zat besi di dalam tubuh itu menyebabkan BAB-nya menjadi hitam gitu. Tapi itu sifatnya sementara. Efek samping sementara aja ya dari Iya, konsumsi tablet benar. tambah darah tadi ya Tablet kakak tambah dokter. darah, iya. Iya, benar. Terus lagi Kak Ria, kalau Iya. misalnya kan di sekolah ada UKS ya Kak Ria ya, dilibatkan Mm-mm. nggak biasanya Dokcil ataupun apa namanya kader sekolahnya yang anak-anaknya untuk membantu kita penjaringan ataupun pemeriksaan kesehatan ini? Iya, betul Put. Kami kan kalau turun ke SD negeri ya, biasa SD negeri itu kan ramai tuh. Kami minta tolong sama, Mm-mm. kami libatkan dokter ciliknya untuk membantu kami Mm-mm. mengukur tinggi badan dan berat badan. Jadi mereka tuh pada senang gitu karena diikutkan dalam kegiatan ini kan. Selalu kami ikutkan dokter ciliknya. Dokcilnya ya. Kita Iya. ada pelatihan dokcil gitu nggak Kak? Berapa kali Kak Puskesmas ngadain biasanya Kak? Yang Ada untuk kan ya? yang biasanya ada Ada pelatihan kan? dokter cilik, ada. Perwakilan sekolah ngirim berapa Kak? Perwakilan dua ya, dua atau satu ya Dua, biasanya? dua kayaknya. Dua kan, sekali setahun ya itu karya ya. Mm, 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 mm. Jadi memang kita bekali dulu nih mereka dokcil tetap Iya, dalam pengawasan puskesmas juga ya Kak Karya ya iya, tentang iya. masih kesehatan dokcil dokter cilik gitu ya. Oke, kayaknya udah bahas semua ya. Waktu pelaksanaan, sasaran, apa namanya jenis-jenis pemeriksaan udah semua mungkin kepada sobat setting yang bertanya dipersilakan langsung di kolom komentar. Apakah sudah ada pertanyaan? Gak ada yang nanya nih kakak dokter. Ada yang nyapa tuh kakak dokter. Ibu Rina S. Oh iya, Yulianti. Dokter iya Liza Ibu. katanya. Halo Ibu, Bu Rina. Pasien ibu hamil kemarin Kak Put, Oh, udah lahiran. ikut nonton juga ya Ibu Rina ya. Terus, nggak ada yang nanya nih. Materi kita hari ini singkat, padat, dan jelas. Sepertinya. Nggak ada yang bertanya. Rina, Bunda lagi nonton juga. Ridho aja. Apakah orang tua siswa bisa mengetahui hasil pemeriksaan? Ada yang nanya nih kakak dokter. Iya, Bagaimana orang tua siswa bisa mengetahui hasil pemeriksaan pada anaknya? nah kalau kalau selama ini kan tadi kan dari hasil pemeriksaan itu kan kita rekap dalam bentuk form. Nah, form ini kan kita sampaikan ke pihak sekolah. Gurunya. Nanti pihak sekolah yang menindaklanjuti ke orang tua atau untuk kedepannya kan karena udah kita menggunakan rapor tadi ya kan Kak Ria ya. Iya, Nah, jadi Iya. di rapor itu kita tuliskan hasil pemeriksaannya sehingga nanti orang tua bisa membaca buku rapor ini gitu, rapor kesehatan ini sehingga mengetahui hasilnya dari sana. Gitu Kak Put. karena memang tahapannya berjenjang ya. Kita melalui pihak sekolah ke Iya, orang tua gitu ya biasanya ya iya, kakak dokter ya. iya benar. Karena memang kita nggak ada akses langsung ke orang tua kan, gitu. Jadi memang harus lewat
pihak Gurunya. sekolah. Kepala gurunya gitu Iya. ya. Oh ya, Kak Ria, selama ini ada kendala nggak Kak Ria dalam pelaksanaan? Ada nggak orang tua murid yang menolak anaknya diperiksa gitu, biar mereka maunya periksa sendiri kayak gitu? Ada nggak Kak Ria? Untuk sejauh ini nggak ada ya Pun, malah lebih senang orang tuanya kan anaknya diperiksa. Jadi kan dia lebih tahu tuh apa kendala kesehatan yang terdapat pada anaknya. Untuk saat ini masih aman-aman. Berarti mendukung ya Kak Ria ya? Mendukung, iya. Mendukung kegiatan puskesmas ya. Karena demi kesehatan anak-anaknya gitu ya. Iya, mengetahui hasilnya. Eh, nggak ada yang ingin bertanya lagi kepada Sobat Sehat. Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung apa namanya interaktif kita ya, selagi masih live streaming. Yang nonton ada 5. Yang lainnya tidur ya, hari hujan ya, enak nih tidur nih. Gak banyak yang nonton hari ini intan tibar kita kayaknya. Oh, ada nih satu lagi, Kakak Dokter. Saya bertanya masalah kurang darah pada remaja. Apa penyebabnya ya? Karena banyak sekali saya menemukan anak remaja yang tekanan darah atau kurang darah nih. Bu Lina, beda ya Kakak Dokter ya? Iya, beda. Tekanan darah rendah sama HB-nya rendah, beda Kayaknya ya? maksudnya ini kurang darah karena anemia kayaknya Iya maksudnya kali nggak ya? ya. Atau yang remaja kadang banyak juga ya Kakak Dokter yang misalnya di bawah 100 gitu tekanan darahnya. Mungkin bisa dijelasin beda tekanan darah sama kadar HB Kakak Kadar Dokter? HB. Iya. Kalau HB Setelah itu kan sebenarnya itu hemoglobin ya. Hemoglobin ini dibutuhkan untuk untuk eh, zat besi itu dibutuhkan untuk hemoglobin membawa membawa makanan ke dalam sel gitu. Jadi ini sih lebih ke zat besi ya, kekurangan zat besi. Jadi zat besi ini dia akan zat mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini kebanyakan memang didapat dari makanan yang sehari-hari dikonsumsi. Nah, pada anak-anak remaja maupun anak-anak ya anak-anak usia sekolah itu kebanyakan eh, makan yang tidak sesuai dengan prinsip yang sehat piringku ya, isi piringku ya, Kak Put ya. Nah, isi tidak piringku ya. sementara isi piringku ini kan kita harus dalam satu piring makanan itu kita harus ada karbohidratnya, ada lauknya, kemudian ada sayurnya, ada buahnya. Buahnya. Nah, seperti itu. Nah, kadang pada anak-anak sekolah itu kebanyakan mereka lebih banyak karbonya gitu, karbohidratnya. Sementara atau proteinnya yang itu-itu saja gitu. Misalnya maunya ayam aja, ayam goreng aja. Nah, itu sehari-hari seperti itu. Nah, sementara kan zat besi itu setiap zat makanan kan beda-beda ya kandungan zat besinya ya. Kandungan yang paling banyak itu kan pada daging, hati ya, Daging merah. pada ikan. Nah, itu yang cukup tinggi. Nah, banyak anak-anak tuh yang nggak mau gitu makan ikan, nggak mau makan daging, jadi maunya itu ayam telur, nah seperti itu. Terus tidak mau makan sayur, nggak mau makan sayur. Nah, ini kan bisa menyebabkan kekurangan zat besi. Nah, itu berakibat ke kurang darah atau anemia. Nah, gejala yang bisa sering muncul itu yang 5L itu ya, letih, lesu, lemah, letih, lesu, lunglai, apa satu lagi ya? Ya, pokoknya 5L, kemudian ada sering pingsan, kemudian gangguan konsentrasi gitu, sering lesu lah gitu seperti itu. Nah, itu kalau anemia. Nah, kalau tekanan darah rendah itu kalau pada anak-anak usia sekolah sih sebenarnya nggak masalah ya Kak Put ya, di bawah 100 itu nggak masalah, karena kalau tekanan darah itu lebih di akibat dari kemampuan jantungnya untuk memompakan darah kan ke seluruh tubuh. Nah, kalau pada anak-anak itu tidak dipermasalahkan gitu, tekanan darahnya di bawah normal gitu Kak Put.
Berarti kalau di angka 80-90 masih ini ya, Masih masih oke, wajar berarti, masih masih oke, oke. masih oke. Kecuali ada gejala lain, misalnya sedang demam, Pusing. kemudian tensinya turun, kemudian nadinya meningkat. Nah, itu beda lagi ya. Cuma kalau Hmm, keadaannya kondisinya bagus-bagus aja, tekanan darahnya 90, 80 itu masih nggak masalah gitu. karena faktor usia tadi ya Kakak Dokter ya, Iya, jadi nggak apa-apa faktor ya. usia, iya nggak masalah. Oh, kata Bu Lina ini maksudnya tekanan darah tadi maksudnya. Udah sekalian dijawab juga ya sama Kakak Dokter tadi ya Bu Lina ya. Oke, lanjut lagi. Nih, satu lagi Kakak Dokter, anak saya sering anemia. Apakah berpengaruh juga sama haidnya yang tidak lancar? Silakan Kakak Dokter, boleh dijawab. Sebenarnya sih anemia itu kan tadi kekurangan darah ya, kekurangan sel darah merah. Nah, dia sebenarnya sih justru kalau haid yang berlebihan biasanya Kak Put. Haid yang berlebihan volume volume haidnya, kemudian frekuensi haidnya berlebihan. Nah, biasanya ini yang bisa menyebabkan anemia gitu karena pengeluaran darah yang berlebihan tadi. Nah, kalau haidnya tidak lancar, itu sih tidak jarang yang menyebabkan anemia ya. Itu biasanya kalau haid tidak lancar ini akibat gangguan hormonal ya, karena memang anak-anak usia sekolah itu hormonnya belum stabil gitu. Jadi sering muncul gangguan haid, bisa haidnya jarang, sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan, atau haidnya sering, atau apa namanya, atau haidnya cuma sedikit-sedikit atau malah banyak gitu. Jadi itu karena ketidakstabilan hormon tadi gitu. Gitu sih Kak Put. Terus kan kadang remaja tuh Kakak Dokter, gimana cara menyikapinya dengan pola haid yang nggak lancar tadi Kakak Dokter? Apakah perlu Eh, diperiksakan? Kalau pola haid yang tidak lancar tadi, memang itu sebenarnya masih kondisi yang wajar ya pada anak sekolah ya. Karena itu tadi ya, mungkin anak-anak sekolah mungkin stres mungkin ya akibat mungkin banyak Mhm. ujian di sekolah atau mungkin tugasnya banyak gitu sehingga dia banyak pikiran kemudian kurang istirahat jadi menyebabkan dia bergadang atau mungkin ada masalah sama teman sebaya atau mungkin sama pacarnya kalau misalnya ada pacar. Nah, ini kan mengganggu ya, mengganggu secara apa? Secara mengganggu hormonnya. Nah, ini yang membuat eh, haidnya jadi tidak lancar. Nah, kalau misalnya misalnya anak tersebut mungkin mengeluh nyeri perut yang berlebihan pada saat haid, yang normalnya kan yang nyeri itu kan di hari pertama ya, hari pertama haid. Mhm. Nah, kalau misalnya mengeluh nyeri terus-terusan pada saat haid, misalnya haidnya 5 hari nih, nah 5 harinya nyeri terus menerus, atau frekuensinya haidnya itu lebih dari 2 minggu, haid terus-terusan. Nah itu boleh kita konsulkan ke dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iya benar. Hmm. Karena biasanya memang masalah haid ya yang sering muncul ya Kakak Dokter ya. Iya Pada benar remaja Kak. putri Iya, dikarenakan hormonnya tadi lebih dominan hormon yang nggak stabil tadi ya Kakak Dokter ya. iya betul hormonnya belum Oke, stabil. apakah sudah terjawab dari Bu Rafea dan Bu Lina? Ada lagi nih Kakak Dokter yang curhat. Apa nih? Bu Dokter, saya mau tanya, usia saya sudah 50 tahun. Kenapa ya haid saya kadang 1 bulan 2 kali? Deras sampai 3 hari. Apakah perlu saya cek? Dari Bu Eva, Kakak Dokter. 1 bulan 2 kali. Memang Ibu sebenarnya kalau untuk siklus haid itu normalnya itu 21 sampai 35 hari gitu. Jadi kalau misalnya belum 21 hari sudah mendapat haid lagi, nah itu baiknya sih diperiksakan. Apalagi kalau misalnya keluhan tersebut sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Baiknya diperiksakan ke spesialis. Tapi kalau misalnya baru 1 bulan, ya mungkin tadi hormon yang nggak stabil itu ya Kak Put ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah 3 bulan lah minimal muncul gejala seperti itu, baiknya memang diperiksakan gitu. Apalagi kalau misalnya usianya sudah
Bu Eva ya, udah 50 tahun ya Bu ya. Kalau memang ini sering terjadi Bu, boleh Ibu konsulkan ke dokter spesialis ya Bu ya, biar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, Bu Eva, apakah Iya, betul. masih berada dalam live streaming? Itu ya tadi jawaban dari kakak dokter. Sudah 16.42, sudah hampir 45 menit ya kakak dokter dan kakak Ria ya. Nggak terasa ya Iya, waktu sudah berjalan dengan cepat. 3 menit seru. lagi, mungkin boleh langsung closing statement ya dari kakak Ria dulu boleh kak? Apa harapannya ke depan terhadap apa namanya program, baik dari segi program ataupun dari siswanya sendiri kak, boleh disampaikan. Oke, terima kasih Put. Kakak dari PJ Program UKS itu berharapnya kan saling kerjasama antara kita dengan guru sekolah, dengan kita orang puskesmas gitu kan. Kalau dapat sama-sama, tujuan kita sama untuk menciptakan generasi sehat, menjadi nantinya pengganti kita, bahwa generasi itu nantinya akan menggantikan kita yang udah tua-tua ini ya kan. Maksudnya dia kan generasi penerus kita biar selalu sehat. Jadi untuk mewujudkan generasi saat itu kan harus kita berkolaborasi nih antara puskesmas dengan sekolah, sama-sama saling menerima kedatangan kita gitu ya kan. Dan pokoknya Mendukung ada ya. saling mendukung program kita. Semoga terwujudnya anak-anak kita sehat. Karena tujuan kita penjaringan ini adalah mencek dini ya untuk apa masalah kesehatan dari anak sekolahnya. Itu aja Oke, Put. terima kasih kakak Ria. Lanjut terakhir dari kakak dokter boleh? Harapannya untuk guru sekolah ya sebenarnya Kak Put. Jadi kami harapkan sekolah tuh jangan bosan-bosan gitu. Iya, Jangan betul Bu bosan-bosan untuk Dokter. menerima puskesmas gitu. Karena memang puskesmas itu banyak kegiatan gitu, kegiatan baik Iya, penjaringan, pemeriksaan berkala, kemudian bias, imunisasi bias, sweeping bias, Sensasi. kemudian ada aksi bergizi, ada penyuluhan Kespro gitu. Jadi banyak banget ya Kak Put programnya. Jadi iya, kami harapkan sekolah tuh nggak bosan untuk menerima kami gitu. Mau bekerja sama dengan baik. Apalagi untuk kegiatan penjaringan itu kita butuh data-data. Sebelum ini pelaksanaan kegiatan kita butuh data siswa. pemeriksaan anak-anak sebelumnya, iya, misalnya screening imunisasinya, kemudian riwayat kesehatan, kemudian data-data misalnya nama identitas biodatanya ya. Nah itu dilengkapi dulu gitu sebelum kegiatan karena memang kegiatan penjaringan dan pemeriksaan berkala ini sangat penting untuk deteksi dini gangguan kesehatan pada anak sehingga kalau misalnya memang ditemukan masalah, kita bisa lakukan tindak lanjut secepatnya. Karena anak-anak adalah masa depan kita ya, masa depan kita, Iya, generasi penerus kita. Ya siapa tahu dari anak didik kita salah satunya dan jadi presiden ya nggak Kaput. iya, Iya, siapa amin. tahu ya kan. Iya, Nggak Mm, ada yang iya nggak mungkin ya benar. kakak dokter ya. Dari Iya, Tiban siapa baru tahu jadi gitu ya kan. presiden. Iya, siapa mm. tahu deh jadi ada yang jadi Menteri banyak gitu yang jadi ya. jadi Iya. menteri Menteri atau Wah, Kesehatan Kak hebat duta nanti. besar Puput. atau yang lain. Iya, Apa Kak Ria? betul. Menteri Kesehatan. Iya, gantiin kita-kita nih lah, gantiin siapa sekarang Menteri Kesehatan? Duh, kok aku lupa. Ya, jadi itu ya Gunawan tadi Budi ya. Gunawan Sadikin. Sebut nama. Oh iya ya, Pak Budi Gunadi ya, ya. Oke. Itu tadi juga karena dengan kegiatan kita dari Puskesmas, kita secara apa namanya bertahap menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini ya kakak Iya, dokter ya kakak Arya ya kepada iya, para murid, para siswa di SD, SMP, SMA agar mereka mandiri juga nih dalam apa namanya berperilaku sehat karena memang tadi itu ya generasi apa namanya calon pengganti generasi sekarang lah ya generasi penerus generasi bangsa. kecil penerus penerus bangsa ya. Pak Budi Iya, jawab tuh, Budi Gunawan. Budi Gunawan. Setuju banget, yang penting untuk mewujudkan Indonesia emas, sepertinya kesehatan yang nomor satu sebagai dasar. Setuju Bu Lina. Iya, setuju Bu Amin, Lina. amin ya Allah. Bu. Oke, demikian. Apa Kak Dokter? Ada Ibu Atin. Halo Ibu.
baru bergabung Bu Atinnya. Kita udah selesai. Oke, nanti link Intan Tibar kita juga bakal share di YouTube ya, biasanya ya Kakak Dokter Karya ya. Jadi kalau ada teman-teman sobat set yang baru bergabung bisa nonton ulang di sana ya, kegiatan apa namanya bahasan kita pada hari ini. Nanti kita tag nama YouTube Puskesmas biar bisa di subscribe, like, and comment ya. Karena di sana kita ada share-share juga informasi. Kok sudah left Kakak Dokter? Oke, kita penutupan kali ya Kakak Dokter. Kakak Dokter Ria. Terima kasih Kak Ria sudah mau menjadi narasumber pada Intan Tibar kali ini. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Kak Ria ya dengan tema yang berbeda tentunya. Oke, semoga kedepannya Intan Tibar bisa dirutin dilaksanakan tiap bulan dengan tema yang berbeda tentunya. Oke, terima kasih Kak Ria. Kita izin les, sobat sehat semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.